Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membedah isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Di dunia akademik, ada satu dosa yang sering dianggap kecil tapi dampaknya besar. Kesombongan institusional. Ketika sebuah kampus merasa dirinya terlalu tinggi untuk diperiksa, terlalu suci untuk diaudit, terlalu besar untuk tunduk pada hukum. Dan dalam kasus ini, istilah itu muncul di persidangan resmi Komisi Informasi Pusat. Ketika Majelis KIP menyebut sikap UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai bentuk chauvinisme institusi. Karena UGM menolak melakukan uji konsekuensi yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Komisi Informasi Pusat adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam sengketa ijazah Presiden Jokowi, KIP memerintahkan UGM untuk melakukan uji konsekuensi atas dokumen administrasi akademik Jokowi, menyampaikan hasilnya dalam waktu 14 hari, menentukan mana dokumen yang boleh dibuka, mana yang dikecualikan, dan apa dasar hukumnya. Tetapi, yang terjadi adalah penolakan. UGM menolak melakukan uji konsekuensi, menolak membuka dokumen, dan menolak memberikan justifikasi formal. Uji konsekuensi adalah proses wajib yang memeriksa apakah dokumen termasuk informasi publik yang dikecualikan, menimbang dampak jika dibuka, apakah itu berkaitan dengan keamanan negara, privasi, ketertiban umum. Yang ketiga, menentukan pengecualian berdasarkan uji kepentingan atau balancing test. Menurut doktrin administrasi negara, pengecualian informasi tidak bisa dilakukan dengan perasaan, tradisi, atau kebiasaan kampus. Harus dengan argumentasi hukum tertulis. Dengan menolak uji konsekuensi, secara akademik, UGM dianggap melanggar prosedur hukum formal yang dirancang untuk menjamin akuntabilitas publik. Dalam persidangan KIP, muncul istilah yang keras, chauvinisme Universitas Gadjah Mada. Bukan tuduhan dari publik, tetapi diksi yang dipakai pengadilan KIP sendiri. Apa maksudnya? Chauvinisme institusional adalah sikap ketika lembaga merasa kami terlalu mulia untuk diperiksa, dokumen kami sakral, keputusan kami final, institusi kami tidak boleh disentuh lembaga lain. Dalam kerangka administrasi publik, sikap ini dianggap melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, kontrol publik. Dan ketika lembaga negara memerintahkan klarifikasi, tetapi institusi kampus menolak, muncul kesan publik bahwa bukan sekedar administratif, tetapi ada yang ditutupi. Benar atau tidak, itu persepsi yang secara akademik harus dipetakan. Kubu anti Jokowi berargumen, jika benar asli, dokumen akademik tidak perlu ditutupi. Penolakan UGM justru memberi sinyal, lack of transparency. Ada dokumen dan kesaksian yang mereka klaim kontradiktif. Mereka membawa teori dokumen authenticity challenge umum di investigasi internasional untuk kasus ini. Sementara kubu UGM, Universitas Gadjah Mada, berargumen dokumen mahasiswa dilindungi oleh privasi. Tidak semua data akademik adalah informasi publik. KIP tidak punya kewenangan menguji keaslian ijazah. Mereka sudah menyatakan Jokowi adalah alumni. UGM memakai argumentasi protection of privacy dan institutional integrity. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya konten edukasi kebijakan publik bisa tetap hidup. Jadi, Komisi Informasi Pusat itu tidak memutus apakah ijazah asli atau palsu. Itu bukan kewenangan dari KIP. Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Nah, UGM kalau ingin tetap jaya, Ova Emilia harus ditendang dari UGM. Nah, ibu ini cerdas, layak untuk jadi saksi ahli dari kubu RRT. Nah, UGM dan Jokowi mempermainkan bangsa, tangkap saja dan adili. Nah, justru UGM itu cerdas ya. UGM tahu persis ijazah palsu Jokowi. Nah, Demi Jokowi, rektor dianggap presiden untuk menutupi jasa palsunya, dan semuanya mahasiswa tidak bergerak karena rektornya. Ya, padahal dah terang benderang kebijakan itu semua demi ijazah palsu. Nah, tentu kita bertanya-tanya, banyak anak-anak cerdas di negeri ini. Muncullah negerimu membutuhkanmu. Ya, pengelolaan
kampus UGM harusnya diadili. Banyak indikasi mereka pembangunan kampus. Ya, selanjutnya yang cerdas otak waras pasti menolak Jokowi dan ditangkap di penjara. Nah, tolong Indonesia banyak orang pintar, kawal dong sidang ijazah palsu Jokowi. Nah, semua melanggar hukum dari Jokowi, polisi, dan Universitas Gajah Mada. Satu-satu yang tersisa gimana sikap tegas Pak Presiden kita. Nah, nggak usah lagi percaya dengan pengadilan GAK ke Jagung ya. GAK, KIP, KEP semua sama saja. Nah, sudah dipelintir oleh penguasa. Nah, sepandai-pandai orang menutupi kebohongannya, Jokowi pasti akan ketahuan juga. Nah, UGM menjadi lembaga pendidikan yang tidak ilmiah ya. Logika uknumnya parah. Nah, hanya omong-omong saja tanpa menunjukkan data yang otentik ya. Nah, UGM udah di setel sama Jokowi iwat termulnya dan bisa jadi oknum Polda ada yang terlibat membisiki UGM untuk tidak melakukan uji konsistensi. Nah, tetap masalah utamanya di KIP-nya karena selama pengadilan tidak rasa keadilan yang bobrok. Sudah negeri bayangkan selama jalannya sidang seakan-akan berpihak kepada kebenaran tapi ending tetap saja berpihak kepada kekuasaan. Nah, sekelas pendidikan tinggi yang sudah tua ya memiliki reputasi tinggi ya, memiliki akademisi nomor wahid tetapi berhopeng dengan pengkhianat negara yang memiliki kekuasaan. Nah, menjadi seluruh predikat tersebut hancur lebur. Nah, kalau orangnya cerdas, beriman dan bertakwa, pasti nggak percaya sama ijazah ini. Jadi palsu, memalsukan dan menggunakan. Nah, kuncinya itu ada di Prabowo. Selama presidennya Prabowo nggak akan tuntas masalah ini jasa Jokowi sampai kiamat, terus ramai terus urusan satu itu. Nah, Ibu Familia juga ngerti, Neng ya, hanya karena sudah dicocoki oleh bansos. Jadi bundek pura-pura nggak tahu dan nggak ngerti ya. UGM-nya saja digugat benar, nggak biar dibawa ke pengadilan nanti ketahuan bohong atau tidak bohong. Nah, itulah kok kepolisian tak bisa melihat fotonya siapa itu. Nah, anak SD tahu kalau foto yang ada di ijazah itu bukan foto Jokowi. Nah, SD lebih cerdas itulah kalau sekolahnya benar. Nah, semakin banyak orang waras bermunculan ya. Hukum di Indonesia memang harus dilawan ya oleh gerakan rakyat. Nah, semua hukum ya dan pengadilan sudah rusak dan dipermainkan seenak-enaknya. Nah, untuk lebih cepat ibu ini jadi saksi biar kasus cepat selesai karena Tirmul sudah seperti setan. Nah, UGM rusak ya, menuntut kepada Jokowi di bawah Ngibul. Rektor UGM Tirmul harus dipecat. Nah, jelas-jelas nggak lulus UGM. Dasar ijazah palsu ya. UGM berbelit-belit menutupi kebohongan Jokowi. Nah, rektor dibayar berapa ya? Nah, anak SD aja bisa bedakan foto ijazah. Tapi itu foto orang lain. Masa penyidik Pak Cok Konoha tidak bisa bedakan
bedakan. Nah, padahal punya peralatan dan itu kerjaan mereka tiap hari. Nangkap pencuri motor yang hanya cuman dilihat dari CCTV. Nah, yang kualitas gambarnya lebih rendah di Wakanda. Nah, kami masyarakat awam memohon pada yang kuasa semoga rektor UGM bila gak jujur hanya memikirkan dia saja ya. Kami rakyat Indonesia mendoakannya agar mendapat azab yang seberat-beratnya. Amin. Nah, UGM menolak uji konsekuensi ya, karena ingin melindungi kebohongan. Ini ketahuan modelnya. Nah, judul sidang KIP. Nah, sangat luar biasa. Cerdas, tegas, penuh kebenaran. Wanita yang sangat mencerdaskan generasi bangsa. Nah, logikanya tak terbantahkan ya. Lawannya para pendosa dan pelanggaran undang-undang negeri ini. Nah, di muka bumi ini tidak ada barang asli dipermasalahkannya. Nah, ini baru benar dengan tuh penegak hukum pengadilan tuh UGM uji konsekuensinya. Nah, harus sabar menghadapi indikasi ijazah Jokowi palsu ini. Semua APH membela hanya orang-orang yang amanah yang melawan. Mari kita doakan para penjuang kebenaran supaya menang hingga yang jolim terbongkar. Nah, itu betul. Itu bentuk buruknya institusi pendidikan tersebut melanggar undang-undang. Nah, kejujuran memang mahal harganya. Nah, jadi semakin yakin ijazah Jokowi palsu ya, dilindungi UGM. Nah, miris ya, hidup kok penuh kebohongan ya. Terus jujurnya kapan ya? Salam dari waras. Nah, tunggu tambah 300 tahun lagi informasi baru merdeka. Nah, jika mau undang-undang dasar dan hukum ditegakkan, hanya tim reformasi Polri kerjasama dengan presiden itu baru. Nah, kalau kata-kata itu seruan dari rakyat percuma. Nah, kita sudah merasakan bahwa penjabat tidak berpihak kepada kita. Nah, yes, benar 100% Kak. Entah mau dibawa kemana arah bangsa ini jika masih memelihara orang yang begitu lugu buat menutupi kebenaran dan merusak tatanan etika Nusantara. Nah, intinya UGM takut kebongkaran buruknya. Nah, UGM jadi hancur lebur kredibilitasnya gara-gara ulah Jokowi. Nah, cepat atau lambat Jokowi dan termul-termulnya UGM, nah, elit politik dan lain-lain pasti kena akibatnya jika tak segera jujur tentang ijazah Jokowi yang hampir pasti palsu. Nah, sebaiknya UGM dilaporkan ya pelanggarannya atas mempertahankan kebenarannya yang melanggar konstitusi negara. Nah, maka kelas UGM melindungi personal ya yang termasuk UGM bagian dari menghalang-halang penyidik. Satu kata laporan saja UGM rame-rame karena nggak patuh hukum cenderung. Nah, kalau seorang sudah gunakan ijazah untuk mendaftar jadi pejabat publik, ya tidak perlu lagi ada rahasia. Nah, kalau mau rahasia itu ditetapkan tertutup, nah tidak perlu pakai ijazah jadi presiden. Ya, tidak perlu ada persyaratan menyetor ijazah walaupun fotokopi kalau beranggapan privasi perorangan tidak bisa dipaksakan diungkapkan. Ya, salam dari NKRI harga mati.